setelah direkam ini, saya mempersilakan untuk Mas Fadli untuk memulai perkenalan dan lanjut ke materinya. Silakan waktu dan tempat buat Mas Fadli. Oke, terima kasih Mas M atas kesempatannya. Oke, jadi selamat sore ya teman-teman ya. Saya coba share screen dulu. Oke, screennya udah masuk teman-teman. Kalau udah bisa kasih reaksi. Tip sudah muncul ya. Udah muncul ya? Oke, sip. Oke, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja. Oh iya, sebelum masuk ke materinya, tadi ya barangkali dari teman-teman ada yang mau mencoba gitu ya untuk praktek menganimasikan karakter nanti, teman-teman bisa coba buka aja Unity Hub-nya, kemudian teman-teman bisa buat project baru. Kemudian nanti untuk template-nya ya, teman-teman gunakan yang 3D built-in render pipeline ya. Teman-teman pastikan gunakan template-nya itu yang built-in render pipeline. Jangan pilih yang universal atau high definition ya, pilihnya yang built-in render pipeline karena nanti akan berbeda teman-teman. Karena nanti akan ada aset yang saya sediakan untuk teman-teman. Asetnya hanya bisa digunakan di built-in render pipeline ya. Jadi nggak bisa nanti untuk digunakan di template yang lain. Jadi pastikan teman-teman kalau mau ngikutin prakteknya, mau pakai aset yang saya kasih, teman-teman buat projectnya, template-nya itu yang 3D built-in render pipeline. Seperti itu. Oke, untuk versi Unity yang saya gunakan, saya menggunakan versi 2022.3 ya. Teman-teman kalau menggunakan versi di bawah 2022 atau di atas 2022 mungkin nanti akan sedikit ada perbedaan gitu ya, khususnya di tampilan di Unity-nya. Jadi nanti kalau teman-teman mengikuti praktek di webinar ini, kemudian teman-teman menggunakan versi selain 2022 nanti menyesuaikan saja teman-teman. Seperti itu. Oke, sip. Kalau kayak gitu nanti tinggal buat aja projectnya ya, pakai template yang 3D built-in. Nah, sekarang kita coba pembukaan dulu ya, perkenalan dulu. Teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing ya ke teman-teman untuk memberi sedikit materi gitu ya, sedikit ilmu mengenai bagaimana caranya mengimplementasikan animasi ke karakter di Unity gitu. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Fadli Hibatul Haki, teman-teman bisa panggil saya Fadli. Di Agate saya sebagai game programmer, tapi sekarang saya sebagai mentor game programmer ya di Agate Academy. Kebetulan saya merupakan game programmer yang sangat tertarik dengan animasi gitu ya. Jadi ketika kemarin dapat tawaran untuk ngisi materi di eh, webinar ini, saya cukup tertarik ya, cukup antusias gitu ya. Dan ini cukup senang juga ya teman-teman, di sini ada sekitar 60 orang yang ikut ya, lumayan banyak gitu. Di sini sebelum saya lanjut pengen nanya dulu ke teman-teman, di sini ada yang sebelumnya udah pernah pakai Unity? Boleh angkat tangan teman-teman. Oke. Wah, lumayan cukup banyak ya. Oke, yang teman-teman yang udah pernah pakai Unity boleh ya kalau misalnya mau sambil praktek nanti disiapkan saja tadi gunakan versi yang kalau bisa 2022, tapi kalau misalnya versinya beda nanti bisa menyesuaikan aja. Oke, kalau kayak gitu untuk mengefektifkan waktu ya kita langsung mulai aja. Pertama teman-teman nanti eh, bisa menggunakan aset yang sudah disediakan dan juga teman-teman bisa mengakses materinya di link berikut ini ya. Ada di bit.ly aset materi animasi. Silakan teman-teman bisa coba dikunjungi dulu supaya bisa lihat materi dan juga bisa mendownload asetnya. Bisa lewat link ini atau bisa lewat QR code, silahkan teman-teman di bookmark dulu seperti itu. Oke, atau saya juga coba kirim linknya mungkin ya di chat supaya nanti teman-teman bisa akses.
Oke. Kalau misalnya teman-teman mau download Unity gitu ya, mau install Unity, teman-teman bisa search aja di Google Unity download gitu ya. Harusnya nanti akan ada di hasil pencarian paling atas. Teman-teman tinggal buka aja. Kemudian teman-teman bisa klik tombol download ya. Nanti teman-teman akan menginstal, akan mendownload file Unity Hub gitu ya. Nanti teman-teman bisa buka aja file yang di-download tadi ya, file Unity Hub-nya. Kemudian teman-teman ikuti proses instalasinya, tinggal di next-next aja ya sampai selesai. Kemudian nanti teman-teman bisa install Unity-nya di mana? Install Unity-nya ada di Unity Hub, kemudian ada di menu install, kemudian teman-teman bisa klik install editor, pilih aja versi yang mau diinstal itu yang mana ya. Saya kebetulan menggunakan 2022, teman-teman bisa install Unity 2022 yang LTS ya, 2022.3.56. Tinggal klik install, sama prosesnya tinggal di next-next aja, gitu. Oke, sip. Kemudian tadi ya untuk link materi dan link asetnya silahkan bisa dikunjungi. Nanti kalau teman-teman mengunjungi linknya akan diarahkan ke folder di Google Drive. Di situ ada file materinya. Teman-teman kalau misalnya nanti mau lihat lagi file materinya itu bisa ada di sini ya. Kemudian ada folder aset. Ini adalah aset yang saya sediakan ya untuk praktik di sesi webinar ini. Ada dua nanti. Yang pertama ada folder karakter, namanya Vanguard ya, nama karakternya. Lengkap di dalamnya ada objek 3D-nya ya, file FBX-nya, kemudian ada folder animasinya, di mana di dalam folder animasinya akan ada beberapa animasi ya yang nantinya akan kita gunakan. Gitu. Oke, kemudian selain folder karakter Vanguard, teman-teman juga di sini sudah disediakan satu file Unity package yang nantinya bisa teman-teman import, di mana di dalam Unity package ini sudah saya sediakan beberapa kode program yang nantinya akan menunjang proses atau praktek ya di sesi webinar ini. Kemudian juga ada scene ya yang nantinya akan kita gunakan ya ketika kita menganimasikan karakter. Gitu. Jadi silakan download dua file ini, ada satu file Unity package, satu lagi ada folder karakter yang nantinya akan kita gunakan. Gitu. Oke, sip. Nanti silahkan coba di-download dulu. Kalau misalnya sudah selesai di-download, nah nanti teman-teman kalau misalnya Unity-nya sudah selesai dibuka, gitu. Nah, teman-teman tinggal import aset-aset yang tadi sudah di-download, gitu. Nah, kurang lebih tadi kan ada ada satu file, ada satu folder ya, yang di-download di folder aset. Nanti teman-teman, oh ya, sebelum teman-teman mengimport ya, di sesi ini juga kita akan menggunakan beberapa package ya. Package-nya udah bawaan dari Unity, jadi teman-teman tinggal langsung aja install package-nya di Unity. Caranya teman-teman bisa klik Window, kemudian klik Package Manager, ya saya ulangi, klik Window, kemudian pilih Package Manager. Oke, nah di Package Manager teman-teman ubah di sini ada pilihan package-nya ya. Ada yang dipilih sekarang in project. Ini teman-teman bisa klik, kemudian pilih yang Unity Registry untuk menampilkan semua package yang disediakan oleh Unity. Oke, yang perlu teman-teman install pertama adalah package input system ya. Karena di sini saya menggunakan input system yang baru ya, nanti untuk input menggerakkan atau mengontrol karakternya. Teman-teman bisa klik install dulu, kemudian tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, selain input system, ini sambil nunggu proses instalasinya selesai ya, teman-teman juga bisa menginstal package
namanya Cinemachine. Kalau Cinemachine ini package yang kita gunakan untuk kamera ya nanti. Kita akan menggunakan kameranya itu perspektifnya third person ya. Nanti untuk memudahkan kita membuat kamera third person, kita juga akan menginstal Cinemachine. Seperti itu. Ini kita tunggu dulu proses instalasi input sistemnya tadi ya sampai selesai, baru nanti setelah itu kita install package Cinemachine-nya. Oke, nah kalau misalnya nanti setelah selesai menginstal input system, nanti biasanya akan disuruh restart editornya. Klik yes aja, nanti akan di restartkan Unity-nya ya. Nggak usah khawatir, harusnya di eh, ketika kita membuka lagi, kita nge-restart lagi project untuk kedua kalinya, harusnya lebih cepat daripada tadi teman-teman ketika membuat project baru. Gitu. Jadi tinggal ditunggu saja prosesnya sampai selesai, harusnya nggak sampai 2 menit sih. Proses membuka atau merestart projectnya itu selesai. Oke, kita tunggu dulu teman-teman tadi ya bisa sambil kalau misalnya ada yang belum download, silahkan di-download dulu gitu ya. Kemudian kalau misalnya tadi ada yang belum install package-nya, silahkan diinstal dulu gitu. Oke, nah setelah teman-teman menginstal package input system, teman-teman bisa pastikan lagi ya, di sini bisa di-search lagi namanya input system. Nah, di sini kalau input sistemnya sudah terinstall, harusnya nanti di package-nya ya, di sebelah kanan itu akan ada icon checklist, kemudian tombol installnya akan berubah menjadi remove. Oke, nah teman-teman selain input system, tadi juga kita akan menggunakan package yang namanya Cinemachine ya, untuk kamera third person-nya. Ini bisa dicari ya, Cinemachine. Kemudian bisa klik install untuk menginstal package-nya. Oke, kalau untuk yang Cinemachine harusnya cuma install aja, nggak perlu restart Unity-nya gitu ya. Jadi tinggal ditunggu aja prosesnya, instalasinya sampai selesai. Setelah proses instalasinya selesai, kita sudah siap harusnya untuk mengimport aset yang tadi teman-teman download. Nah, ini Cinemachine-nya juga sudah selesai ya. Di sini udah ada icon checklist, tombol installnya juga sudah berubah jadi remove. Ini artinya Cinemachine-nya sudah terinstall. Teman-teman bisa close aja package manajernya. Nah, tadi ya pastikan dulu menginstal dua package, Cinemachine dan juga input system. Kalau misalnya udah diinstal, sekarang baru teman-teman import asetnya gitu. Pertama yang kita import dulu file Unity package-nya. Di sini bisa coba ditarik aja teman-teman aset Unity package-nya ke folder aset ya yang ada di window project. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan folder apa aja di dalam package-nya yang mau kita import. Teman-teman checklist aja semuanya ya. Kemudian setelah selesai kita klik import. Ya, nanti kalau untuk menceklis semuanya biar cepat kalau mau sekaligus langsung aja klik tombol all gitu ya. Nanti semua file, semua folder yang ada dalam package-nya itu akan diceklis. Kemudian klik import kalau sudah selesai. Ya, ini tinggal tunggu aja proses import asetnya sampai selesai. Oke, nah ini kalau misalnya ada yang bingung, Kak, kok tampilannya beda gitu ya. Ini memang tampilan Unity-nya agak sedikit saya modif gitu ya. Jadi mungkin biar sama, saya kembalikan ke default ya. Nah, harusnya tampilannya kurang lebih tampilan awal Unity seperti ini ya. Ini window gamenya saya mau pindahkan ke sebelah kanan aja ya, biar nanti saya bisa lihat ketika saya ubah-ubah objek di dalam window scene, saya bisa langsung lihat hasilnya di window game. Gitu. Oke, kalau ini ada warning, tinggal di clear aja ya, tidak perlu dihiraukan. Kemudian untuk folder scene-nya,
ini bisa teman-teman hapus aja. Ini adalah scene yang bawaan dari Unity. Kita nggak akan pakai ya. Ini bisa kita delete aja. Oke. Nah, untuk scene yang akan kita akan menggunakan scene dari folder resource. Ya. Nah, ini di resource ini aset yang tadi kita import ya dari Unity package-nya ya. Di sini ada dua folder, folder resource, folder plugin gitu ya. Plugin di sini saya isi dengan script. Ini nggak perlu teman-teman lihat dulu ya. Ini plugin yang saya gunakan gitu. Kemudian di sini ada resource, di resource ada scene ya. Di sini ada scene yang saya sediakan untuk teman-teman ya, untuk nanti kita coba implementasikan animasi karakternya. Gitu. Ini bisa dibuka aja, caranya tinggal klik 2 kali di file scene-nya. Nah, di sini kalau ada peringatan sampel scene-nya belum di-save, ini nggak usah di-save ya, karena tadi filenya udah kita hapus. Gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, kurang lebih tampilan scene yang udah saya sediakan untuk teman-teman pakai, itu seperti ini ya. Jadi teman-teman coba buka dulu scene playground-nya. Caranya tinggal ke folder resource, folder scene, kemudian ada file scene nih, playground, tinggal klik 2 kali aja. Gitu. Nanti harusnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, sip. Scene-nya udah siap nih. Tinggal kita masukin karakternya gitu ya. Oh ya, sebelum ke karakter, teman-teman, di sini juga saya sudah sediakan di asetnya inputnya. Jadi teman-teman udah nggak perlu buat input gitu ya. Terus di sini ada script karakter movement ya. Untuk menggerakkan karakternya itu udah saya sediakan juga. Tinggal kita pakai nanti. Jadi kita di sini bisa fokus ke implementasi animasinya aja gitu. Oke, nah sekarang udah kita import ya untuk scene, script karakter movementnya, inputnya juga udah kita import. Nah sekarang tinggal kita import karakternya gitu. Nah tadi kan saya sediakan juga ya satu folder untuk aset karakter, nama foldernya Vanguard gitu ya. Nanti teman-teman bisa siapkan saja di dalam project Unity-nya, di folder aset, teman-teman bisa buat folder baru. Ya, caranya tinggal klik kanan, kemudian pilih create, kemudian pilih folder. Nah, kita buat namanya karakter gitu ya. Supaya nanti rapih ya teman-teman ya. Untuk aset karakternya kita masukkan saja ke folder karakter. Nah, kita buka folder karakternya. Kemudian di dalam folder karakternya tinggal kita masukkan saja ya folder Vanguard ya, aset karakter Vanguard yang tadi sudah kita download. Gitu. Ini tinggal kita tarik aja file Vanguard-nya ke sini, nanti harusnya secara otomatis aset karakternya akan diimport. Oke, kita buka saja folder karakternya, folder Vanguard. Di sini sudah ada satu karakter. Ya, teman-teman bisa coba klik aja aset Vanguard-nya ini ya, vanguard.fbx. Jadi kalau untuk objek 3 dimensi di Unity itu kita menggunakan file asetnya itu yang tipenya .fbx gitu. Nah, kurang lebih teman-teman bisa coba lihat tampilan dari objeknya itu ada di bagian kanan ya, di inspektor. Sebentar. Ini agak susah. Oke, sip. Nah, teman-teman bisa coba lihat di bagian kanan di inspektor ya, klik dulu aset Vanguard-nya. Teman-teman bisa lihat aset 3D Vanguard-nya itu ada di bagian bawah inspektor di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini belum ada warnanya ya, masih abu-abu gitu ya. Teksturnya masih belum masuk. Nah, supaya teksturnya bisa masuk, teman-teman bisa klik materials ya di inspektor. Pastikan Vanguard-nya dipilih dulu. Kemudian teman-teman di bagian location, teman-teman bisa ganti use embedded materialnya menjadi use external material. Ya, karena sebetulnya untuk material dan tekstur dari objeknya sebetulnya sudah disediakan, tapi ini belum kedetek aja gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ganti dari use embedded material menjadi use external material. Kemudian tinggal klik apply, harusnya semua tekstur dan materialnya akan di-generate secara otomatis.
Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada peringatan, katanya ada tekstur normal map, tapi dia dibacanya itu tidak sebagai normal map gitu ya. Nah, ini tinggal klik fix now aja, nanti Unity secara otomatis akan memperbaikinya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang harusnya karakternya sudah ada teksturnya ya, teman-teman ya. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau import karakter, tinggal diimport aja. Kemudian teman-teman tinggal kalau misalnya nggak ada materialnya gitu ya, nggak ada teksturnya, tinggal coba diganti aja ya. Di bagian materials, locationnya ini ganti jadi use external materials. Kemudian teman-teman tinggal klik tombol apply. Nanti harusnya secara otomatis Unity-nya itu nge-generate material dan juga tekstur dari karakternya. Gitu. Oke, nah ini ada folder baru, vanguard.fbm. Ini adalah tekstur sebetulnya yang tadi di-generate oleh Unity ya. Ini tinggal kita ganti aja namanya menjadi textures. Seperti itu. Oke, nah karakternya udah kita masukin. Sekarang gimana caranya kita masukin karakternya ke dalam scene-nya gitu ya. Ke dalam playground yang tadi kita udah buka gitu ya. Caranya gampang teman-teman, tinggal kita tarik aja objek karakter Vanguard ini ya, asetnya yang tadi teman-teman udah import, tinggal ditarik aja ke dalam scene atau mau ke hierarki juga boleh ya. Kemudian teman-teman lepas. Nah, ini harusnya sekarang aset karakter Vanguard-nya udah kita masukkan menjadi objek ya di dalam scene playground. Oke. Sip. Nah, sekarang tinggal kita masukkan script ya ke dalam objek Vanguard-nya untuk membuat karakternya ini bisa bergerak di dalam scene gitu. Nah, caranya teman-teman bisa kembali ke folder aset. Ya, tadi scriptnya ada di folder resource ya. Teman-teman buka dulu folder resource. Kemudian teman-teman bisa buka folder script ya. Kemudian tadi untuk script karakter movement-nya, teman-teman bisa masukkan ke dalam objek Vanguard gitu. Ya, tinggal ditarik aja teman-teman scriptnya ke objek Vanguard gitu ya. Pastikan teman-teman masukinnya sekali ya. Jangan sampai dua kali karena nanti scriptnya jadi malah double gitu ya. Malah ada dua di dalam objeknya. Cara untuk ngeceknya teman-teman bisa klik aja objek Vanguard-nya. Kemudian teman-teman bisa coba cek di bagian inspektor, dilihat aja apakah script karakter movement-nya udah masuk atau belum ya. Nah, kalau kita lihat di sini karakter movement-nya udah masuk. Kalau misalnya ada dua gitu ya, tadi nggak sengaja double masukinnya, teman-teman tinggal dihapus aja. Gitu ya. Caranya tinggal klik icon setting yang ada di script karakter movement-nya, kemudian bisa pilih remove komponen untuk menghapusnya. Gitu. Jadi pastikan cuman ada satu script karakter movement yang ada di dalam objek Vanguard-nya. Oke. Kalau buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, baru pertama kali pakai Unity, script itu apa sih? Script itu adalah kode program ya, di mana kode program karakter movement ini kita gunakan untuk menggerakkan objek karakter Vanguard ini. Gitu. Oke, di sini ada beberapa setting ya di dalam scriptnya, ada walk speed, sprint speed gitu ya. Ini biarkan default aja, nggak usah teman-teman ganti. Yang perlu teman-teman ubah settingnya, teman-teman perlu checklist orient rotation to movement. Ini supaya nanti arah gerakan karakternya itu dia bisa mengikuti, sorry, maksudnya rotasi karakternya itu bisa mengikuti arah gerakan dari karakter. Gitu. Kemudian ada use camera rotation, ini supaya karakternya itu rotasinya itu selalu menyesuaikan atau arah gerakannya itu selalu menyesuaikan dengan rotasi kamera. Gitu. Kalau rotation time-nya nggak usah diubah, 0,1 aja. Ini untuk mengatur seberapa smooth rotasinya, gitu. Kemudian di ground checker kita harus membuat eh,
objek baru ya nanti di Vanguard-nya untuk mengecek apakah karakter Vanguard-nya ini berada di tanah, berada di ground atau tidak. Ya nanti biasanya kita perlu membuat objek kosong yang kita posisikan untuk berada biasanya ada di bawah sih, di bagian kaki gitu ya. Itu fungsinya untuk ngecek si karakternya itu ada di ground atau enggak sih gitu ya. Nah, nanti yang akan ngecek itu adalah si objek ground checkernya. Jadi teman-teman bisa buat objek kosong aja gitu ya, baru ya create empty aja buat objek kosong ya. Kasih namanya misalnya ground checker itu. Kemudian untuk posisi, rotasi dan skalanya di set di 0 ya, karena kita ingin posisinya untuk berada di tengah-tengah, terus nanti kita masukin ke Vanguard ya. Oke. Nah, ini pastikan posisinya di 0 lagi ya, teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita masukin ke objek, karena nanti dia akan menjadi relatif ya posisinya dari objek eh, luarnya gitu ya. Kalau di sini Vanguard-nya, jadi nanti dia akan menyesuaikan lagi. Pastikan posisinya ada di 0. Harusnya nanti kalau posisinya ada di 0, di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, pasti ground checkernya itu akan berada di kaki ya dari objek Vanguard-nya. Gitu. Jadi teman-teman tadi buat dulu objek kosong, create empty gitu ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan objek kosongnya ke objek Vanguard gitu ya. Kemudian objek kosong tadi ya ground checkernya itu pastikan posisinya itu ada di posisi 0 di sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Gitu. Oke, nah tadi tinggal kita masukin aja ground checkernya ke eh, bagian ground checker ya di script karakter movement. Tinggal ditarik aja ground checkernya kayak gini. Ya, untuk menandakan ground checker yang akan kita gunakan adalah objek ground checker yang tadi kita buat. Gitu. Oke. Terakhir kalau teman-teman lihat di sini ada bentuk kapsul ya berwarna hijau. Ini adalah collisionnya yang ada di karakter controller. Jadi script karakter movement untuk menggerakkan karakter ini dia menggunakan komponen karakter controller ya untuk menggerakkan karakternya. Jadi pastikan teman-teman posisikan ya si collidernya ini ya, yang warna hijau ini untuk posisinya dan juga ukurannya itu sesuai dengan karakternya gitu. Caranya teman-teman tinggal ubah aja center dan juga radius dan juga height-nya gitu. Center untuk mengubah posisi, radius untuk mengubah ukurannya, height itu untuk mengubah tingginya gitu. Nah, ini kita coba geser ke atas ya, teman-teman bisa coba diubah aja mungkin jadi satu ya di sumbu Y-nya gitu. Nah, ini kurang lebih udah sesuai. Paling dari radiusnya mungkin masih terlalu besar, kita coba kurangi lagi menjadi sekitar 0,4 ya atau 0,3 gitu. Oke, kalau teman-teman merasa terlalu tinggi mau disesuaikan lagi silahkan ya. Tinggal diperkecil aja height-nya, nanti diatur-atur lagi senternya di sumbu Y gitu. Pokoknya disesuaikan eh collidernya ini ya, yang warna hijaunya ini dengan eh, karakternya, ya nanti diubah aja center, radius, dan juga height-nya. Gitu. Nah ini harusnya udah, karakternya harusnya udah bisa bergerak ya. Kita coba play. Ya, nah ini karakternya udah bisa bergerak. Cuman kalau kita lihat di tampilan gamenya, karakternya masih belum kelihatan gitu ya. Ini karena belum kita sesuaikan kameranya. Jadi perlu kita sesuaikan dulu kameranya. Teman-teman bisa coba pilih objek kamera. Kemudian di bagian follow sama look at-nya ya, teman-teman masukkan objek karakter Vanguard yang tadi sudah kita buat. Ya, supaya nanti kameranya ini dia akan selalu mengikuti eh, objek karakter Vanguard gitu. Jadi jangan lupa karakter Vanguard-nya dimasukkan ke bagian follow dan juga ke bagian look at gitu. Ya, dan sekarang kalau misalnya kita coba play, harusnya karakternya udah bisa kita gerakkan ya. Udah bisa lompat juga ya kalau teman-teman tekan spasi ya. Tapi teman-teman bisa lihat animasinya belum kita masukkan ya.
ke karakternya. Jadi karakternya masih tipos ya kalau kita sebut istilahnya di dunia game gitu ya. Jadi karakternya itu animasinya baru membentuk huruf T gitu ya. Nah, nanti kita akan coba implementasikan animasinya itu ke dalam karakternya. Jadi nanti karakternya itu dia punya animasi ketika diam, kita sebut sebagai animasi idle gitu ya. Kemudian karakternya itu punya animasi walking ketika berjalan gitu ya. Kemudian karakternya itu akan menjalankan animasi jumping ya, lompat ya, ketika karakternya itu melompat. Seperti itu. Oke, sip. Kalau kayak gitu kita langsung mulai ya untuk membuat animasinya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada yang ketinggalan, silahkan nih bisa ditanyain di chat. Nanti akan saya coba jawab. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman untuk mengimplementasikan animasinya? Kita kembali lagi ke folder aset dulu. Di dalam folder aset, kita ke folder karakter ya. Tadi di dalam folder karakter, di dalam folder Vanguard, selain ada objek eh, karakternya, di sini juga ada folder animasi ya, di mana di sini sudah saya siapkan juga beberapa animasi yang sudah siap teman-teman gunakan. Gitu. Walaupun nanti akan ada beberapa setting yang harus teman-teman lakukan ya. Gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai mengimplementasikan animasinya, teman-teman, mungkin saya ada beberapa teori dulu yang perlu teman-teman ketahui ya. Pertama tadi ya, untuk objek 3D itu biasanya kita menggunakan FBX gitu ya. Kalau untuk animasi itu biasanya menggunakan file.anim. Tapi biasanya file animasi sendiri sudah termasuk ke dalam file FBX-nya gitu. Di mana di sini juga saya menggunakan aset dari Mixamo ya. Ada sedikit perbedaan dari aset Mixamo dan aset karakter yang kalau misalnya teman-teman buat sendiri gitu ya di Blender. Kalau di Mixamo animasinya harus teman-teman download terpisah. Jadi di sini saya menggunakan 5 FBX ya untuk setiap animasi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti membuat karakter sendiri itu biasanya cukup satu FBX, FBX karakternya. Nanti di dalamnya akan ada beberapa file animasi yang ada di dalam karakternya. Gitu. Jadi perbedaannya cuma di situ. Tapi nanti dari cara implementasinya harusnya nggak jauh berbeda. Gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman ada yang filenya itu terpisah, tapi pada umumnya biasanya filenya itu sudah menjadi satu kesatuan ya di FBX karakternya. Gitu. Oke, kemudian yang perlu teman-teman ketahui lagi, untuk animasi itu ada dua tipe, teman-teman. Ada animasi generik dan juga ada animasi humanoid. Gitu. Kalau animasi generik itu adalah animasi-animasi yang sederhana gitu ya, yang biasanya kita implementasikan ke objek-objek, contohnya kayak pintu gitu ya. Misalnya kita mau membuat animasi pintu terbuka atau animasi laci terbuka, itu termasuk ke animasi yang generik gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada animasi humanoid. Nah, kalau untuk animasi humanoid ini merupakan animasi karakter ya. eh Misalnya ada animasi karakter lari, animasi karakter lompat, yaitu masuknya ke animasi humanoid gitu. Nah, ketika kita mengimplementasikan animasi di eh, Unity gitu ya, kita harus menentukan dulu ya, kita mau menggunakan animasinya itu yang humanoid atau mau menggunakan animasinya itu yang generik gitu ya. Nah, kita perlu menentukannya pertama itu di karakternya dulu gitu ya. Cara untuk menentukannya teman-teman bisa buka, pilih dulu ya aset karakternya. Kemudian teman-teman bisa pilih menu rig di inspektor. Kemudian teman-teman bisa pilih animation type-nya ya, tipe animasinya. Di sini ada generic, ada legacy, ada humanoid ya. Nah, karena kita ingin mengimplementasikan animasi untuk karakter, jadi kita bisa pilih animasinya yang humanoid gitu. Untuk avatar definition-nya kita biarkan create from this model. Jadi kita akan buat avatar baru gitu ya untuk animasi karakternya. Kemudian untuk skin weight, strip bone ini biarkan saja ya. Settingnya di default aja, nggak perlu kita ubah-ubah.
Kalau sudah, kita klik apply. Oke, kalau misalnya di avatar definition-nya di sini di configure-nya sebelah kirinya ada checklist, ini artinya eh, tipenya sudah berhasil kita ganti dan juga avatar definition-nya sudah berhasil kita buat. Gitu. Kalau sudah, tinggal kita klik apply aja. Gitu. Harusnya nanti di dalam file FBX-nya itu ada file eh, avatar definition baru ya, namanya Vanguard Avatar gitu ya. Ini adalah avatar definition yang tadi kita buat ya dengan tipe animasi humanoid. Oke, kemudian setelah kita tentukan animasi tipenya di karakter ya, kita juga perlu mendefinisikan tipe animasinya itu di setiap animasi, setiap file animasi yang kita miliki ya. Di sini ada walking, jumping up, idle, falling to landing, dan juga ada falling idle ya. Nah, ini bisa dipilih semuanya ya, teman-teman ya. Caranya tinggal klik salah satu animasi yang ada di paling kanan atau paling kiri gitu ya. Kemudian klik tombol shift, ditekan, kemudian klik di animasi yang paling akhir ya, walking, nanti semuanya akan terseleksi gitu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya sama ya, animation type-nya harus diganti menjadi humanoid gitu. Kemudian avatar definition-nya ini nggak perlu kita buat lagi, nggak perlu create from this model, ya, karena kita ingin menggunakan animasi ini untuk karakter Vanguard, tinggal dipilih aja avatar definition-nya itu dari karakter Vanguard. Caranya tinggal pilih copy from other avatar, gitu. Kemudian source-nya tinggal dipilih aja ya, avatarnya. Kita gunakan avatar yang Vanguard ya, karena animasinya nanti akan kita gunakan untuk karakter Vanguard. Gitu. Kemudian kalau sudah tinggal kita klik apply, ya harusnya sekarang semua animasinya sudah kita ubah tipenya ke humanoid. Oke, sip. Em, Kemudian udah kita ganti tipe animasinya semuanya ke humanoid gitu ya. Nah, selanjutnya karena saya ini download animasinya dari Mixamo gitu ya. Jadi di sini untuk nama animasinya itu dia Mixamo semuanya ya, mixamo.com. Jadi ini sebetulnya untuk walking, jumping up, idle, dan lain-lain itu tuh sebetulnya nama file FBX-nya. Tapi kalau animasinya tuh ada di dalamnya ya. Dan di sini semuanya sama ya Mixamo. Jadi perlu kita ubah supaya nanti kita nggak pusing ketika mengatur animasinya. Cara untuk mengubahnya teman-teman bisa klik file FBX dari animasinya. Misalnya ini yang walking. Kemudian teman-teman bisa lihat ke inspektor, pilih animation. Ya. Kemudian di scroll ke bawah harusnya di sini ada nama animasinya ya, masih mixamo.com. Kita samakan aja namanya sama nama FBX-nya atau nama animasinya yaitu walking. Oke. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan yang bisa teman-teman lakukan ya, tapi yang akan kita ubah pengaturannya hanya yang loop time aja. Karena nanti animasi walking ini akan dijalankan berulang kali gitu ya, diulang-ulang terus animasinya selama karakternya itu berjalan. Jadi teman-teman perlu melakukan looping di animasinya. Nah, untuk melakukan looping teman-teman cukup checklist loop time ya. Maka nanti animasinya akan secara terus-menerus diulang ya ketika nanti karakternya itu berjalan. Oke, kalau sudah jangan lupa di-apply, yaitu untuk animasi walking. Kemudian untuk animasi idle, ini juga sama ya teman-teman ya. Kita ganti namanya, jangan lupa pilih window animation dulu ya di inspektor. Kemudian kita ganti namanya menjadi idle gitu. Kemudian untuk loop time-nya juga sama kita checklist ya karena nanti animasi idle ini dia akan dijalankan secara terus-menerus ya selama karakternya itu diam.
Kemudian kalau sudah kita klik tombol apply. Nah, di sini ada jumping up, ada falling to landing, ada falling idle. Ini tuh animasi apa sih gitu ya? Sebetulnya ini adalah rangkaian dari animasi lompat gitu ya. Jadi kalau lompat itu di sini kita bagi menjadi 3 tahap. Pertama ada jumping up. Jumping up ini ketika karakternya mulai lompat. Kemudian ada falling idle. Falling idle ini ketika karakternya itu melayang ya. Setelah lompat kan dia melayang ya di udara gitu ya. Nah, animasi yang akan dijalankan ketika melayang adalah seperti ini ya, falling idle. Kemudian setelah itu nanti kalau karakternya mendarat gitu ya, nanti akan menjalankan falling to landing. Ya. Nah, kalau jumping up nggak perlu kita loop time ya, tapi animasinya perlu kita ganti ya namanya ya. Kita samakan jadi jumping up, tapi nggak perlu kita loop time karena eh untuk animasi lompat itu nggak kita jalankan secara berulang ya, cuman dijalankan 1 kali ya. Ketika kita lompat, dijalankan jumping up, selesai udah gitu. Nanti next langsung ke animasi falling idle. Oke. Kemudian kalau sudah klik apply ya. Tadi karena kita udah mengganti namanya ya, animasinya jadi jumping up ya. Kemudian yang falling idle juga sama ya, diganti jadi falling idle. Loop time-nya di checklist ya, kalau yang falling idle karena selama dia ada di udara nanti akan menjalankan falling idle. Kemudian klik apply. Oke, kemudian ada falling to landing. Ya, falling to landing ini tadi ya ketika dia landing gitu, ketika dia mendarat setelah lompat. Nah, ini dia cuma dijalankan 1 kali, jadi loop time-nya nggak perlu di checklist. Kemudian untuk namanya kita ganti jadi falling to landing. Kemudian kita klik apply ya untuk menyimpan perubahannya. Oke, animasi-animasinya sudah selesai kita setup ya. Tadi karakternya juga udah kita setup. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menjalankan animasinya di karakternya gitu. Nah, teman-teman yang menjalankan animasi di objek di Unity itu kita sebut istilahnya itu dengan animator. Ya, sebetulnya kalau teman-teman lihat ya, karena tadi kita melakukan setting animasi, harusnya akan secara otomatis komponen animatornya ini dibuatkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada controller. Controller ini adalah file aset yang nanti akan kita gunakan untuk mengatur animasi. Tapi di sini masih kosong ya, karena belum kita buat file animatornya. Kemudian ada avatar. Di sini avatarnya kita menggunakan Vanguard avatar gitu ya. Yang ini udah otomatis ya, jadi nggak perlu diubah lagi. Nah, untuk apply root motionnya ya, apply root motionnya teman-teman bisa unchecklist aja karena untuk sekarang kita belum eh, menggunakan root motion ya. Root motion ini adalah fitur animasi di Unity ya teman-teman ya, di mana nanti karakternya itu bisa bergerak ya posisinya mengikuti posisi karakter ketika melakukan animasinya gitu. Ini nggak akan kita bahas sekarang. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti bisa ikut kursusnya, nanti bisa kita diskusi ya, kita sharing gitu ya mengenai root motion. Gitu. Untuk update mode dan killing mode juga nggak perlu diubah-ubah gitu ya. Kalau update mode ini nanti kalau misalnya teman-teman mau menjalankan animasinya itu disesuaikan dengan waktu physics ya supaya sesuai gitu ya dengan physics dari si karakternya itu bisa pakai animate physics gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak perlu penyesuaian dengan physics karakter karena kita pun menggerakkan karakternya nggak pakai physics jadi di set di normal aja gitu. Kalau killing mode ini sebetulnya untuk optimisasi ya dari animasinya. Jadi killing mode itu kalau misalnya di sini kill update transform itu kalau misalnya
karakternya itu tidak tertangkap oleh kamera, nanti animasinya itu tidak akan dijalankan. Kalau misalnya teman-teman pilih always animate, maka nanti animasinya itu akan selalu dijalankan walaupun karakternya itu tidak tersorot oleh kamera. Oke. Sip, kalau kayak gitu, nah sekarang udah ada nih komponen animatornya secara otomatis sebetulnya udah disiapin sama Unity. Nah, tinggal kita masukin aset controllernya. Nah, aset controller ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mengatur jalannya animasi gitu. Nah, kita buat dulu aset controllernya. Cara untuk membuat aset controllernya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik kanan aja. Ya kita buat aja di dalam folder Vanguard ya. Klik kanan, kemudian pilih create ya. Kemudian kita pilih animator controller gitu ya. Kasih aja namanya Vanguard atau karakter gitu ya. Saya ulangi lagi ya, cara untuk membuat animator controllernya, teman-teman bisa klik kanan, pilih create, kemudian pilih animator controller gitu. Kemudian setelah teman-teman buat file animator controllernya, teman-teman bisa klik 2 kali di file animator controllernya. Nah, kurang lebih animator itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya coba perbesar dulu. Nah, kurang lebih file animator itu seperti ini. Jadi ada yang berbentuk persegi ya di sini ya. Ada any state, entry, ada exit. Ini namanya state. Nanti kalau kita mau nambahin animasi, kita bisa nambahin state baru. Namanya state animasi. Kemudian di sebelah kiri nanti ada layer. Kalau layer nggak akan kita bahas dulu ya. Karena udah advance, nanti mungkin kalau tertarik teman-teman bisa ikut kursusnya. Kemudian ada parameter. Di parameter nanti kita bisa membuat data yang kita gunakan untuk mengatur jalannya animasi. Ya. Nah, nanti kita cukup masukkan aja animasinya di sini untuk membuat state animasi. Ya. Caranya teman-teman tinggal ditarik aja. Ya, tadi animasinya dibuka dulu ya. Folder animasinya. Kemudian misalnya kita coba untuk idle sama walking dulu ya. Nanti kalau keburu baru kita coba animasi yang lain. Gitu. Kita coba masukin animasi idle. Kemudian kita juga masukin animasi walking. Gitu. Sebentar, ini kita taruh di sini dulu mungkin ya. Kita taruh sini, hierarki kita taruh bawah ya. Biar nanti agak lumayan luas untuk kita ngecek animator dan juga hasil animasinya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita masukkan animasinya, nanti akan dibuatkan state baru ya. State ini yang bentuknya diagram kotak ini ya. Ini kita sebut sebagai state. Nah, state ini yang akan menjalankan animasi ya. Di sini ada 2 state animasi yang tadi kita masukkan. Ada idle, ada walking. Cara masukinnya tinggal teman-teman tarik aja ya file animasinya ke animator ini. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, tadi ketika kita masukin idle, secara otomatis ada panah dari entry ke idle ya. Nah, panah ini kita sebut sebagai transisi. Ya, di sini secara otomatis dibuatkan transisi dari entry ke idle. Artinya akan ada transisi ya di awal ya ketika kontrolernya dijalankan. Transisi itu adalah perpindahan state ya atau perpindahan animasi. Jadi akan ada perpindahan dari entry ke idle sehingga nanti animasi idle akan dijalankan ya ketika gamenya nanti dijalankan. Kalau misalnya kita mau ganti gitu ya, animasi yang pertama kali dijalankannya itu yang walking, caranya tinggal klik kanan aja, kemudian pilih set as layer default state. Teman-teman bisa lihat panahnya sekarang ganti ya, tadi dari entry ke idle sekarang pindah dari entry ke walking. Ya, jadi sekarang yang akan dijalankan pertama kali animasinya itu adalah animasi walking. Itu. Kalau teman-teman mau coba bisa ya, silakan di play aja. Oke, nah ini masih belum berjalan animasinya. Kenapa? Tadi kita udah buat animator controllernya, tapi belum kita masukkan
ke karakternya gitu. Nah, teman-teman untuk memasukkannya tinggal ditarik aja ya file animasi controllernya atau animator controllernya ke komponen animator ya dari objek Vanguard, diklik dulu objek Vanguardnya, kemudian controllernya tinggal ditarik aja ya ke komponen animator ya. Ini ada controller, tinggal ditarik aja ke situ. Sekarang kalau misalnya di play lagi harusnya udah berjalan ya animasinya. Nah, teman-teman bisa lihat animasi yang berjalannya itu adalah animasi walking karena tadi animasi walking yang kita jalankan pertama kali. Gitu. Kalau misalnya kita ganti animasi yang kita jalankan pertama kalinya yang idle, tinggal kayak tadi aja ya, klik kanan, kemudian pilih Set Layer Default State. Nah, sekarang animasi yang pertama kali dijalankan adalah animasi idle. Kalau kita coba play lagi. Nah, sekarang animasi yang pertama kali dijalankan adalah animasi idle ya, yaitu animasi ketika karakter diam. Oke, izin Kak tanya jika script karakternya tidak bisa masuk ke Vanguard karena script kelasnya tidak ditemukan, itu kemungkinan ada yang error. Coba dicek di bagian konsol, ya, di bagian bawah, apakah ada error atau tidak. Biasanya kalau error tuh ada icon warning warna merah ya, nanti bisa coba dicek. Kemudian coba di screenshot, dikirimkan ke chatnya ya, supaya saya bisa tahu errornya itu di mana. Gitu. Kemungkinan errornya itu kayaknya belum install package tadi ya di awal, yaitu package Cinemachine dan juga package input system. Gitu. Oke, sambil nunggu screenshot dari Janice, nanti bisa dikirim aja ya screenshotnya di chat. Error di konsolnya seperti apa nanti bisa dicek ya. Screenshot kirim ke chat. Kita lanjut dulu lagi ya teman-teman ya. Nah, tadi udah ada dua animasi. Tadi udah bisa ya cara untuk mindahin animasi yang pertama kali dijalankan. Ya, animasi yang pertama kali dijalankan selalu memiliki transisi ke entry ya. Ada panah dari entry. Itu tandanya animasi akan dijalankan pertama kali. Ya, untuk menggantinya teman-teman tinggal klik kanan, kemudian pilih Set Layer Default State. Nah, yang akan pertama kali dijalankan adalah animasi idle ya, animasi diem. Nah, kemudian gimana caranya kalau kita ingin animasinya itu pindah setelah animasi idle selesai, nanti akan pindah ke animasi walking. Caranya tinggal kita klik kanan aja, kemudian pilih Make Transition, kemudian arahkan ke state animasi walking. Ya, kemudian diklik ya di state animasi walkingnya. Nah, sekarang ada panah dari idle ke walking. Ini artinya ada transisi dari animasi idle ke animasi walking. Gitu. Ya, nanti setelah animasi idle selesai dijalankan, dia akan pindah animasinya ke animasi walking. Ya, kita coba ya, jalankan animasi idle, jalan. Setelah animasi idle selesai, nanti dia akan pindah ke animasi walking. Nah, ya, setelah animasi idle selesai, dia akan pindah ke animasi walking. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, dari animasi walking nggak pindah lagi ke animasi idle karena nggak ada transisi. Kalau misalnya mau pindah, tinggal kita buat aja transisi dari animasi walking ke idle. Caranya sama kayak tadi. Klik kanan, pilih Make Transition, kemudian arahkan ke state animasi tujuannya ya, idle, kemudian diklik. Ya, nanti kalau dijalankan seharusnya ketika animasi idle selesai, dia akan menjalankan animasi walking. Ketika animasi walking selesai, dia akan kembali ke animasi idle. Seperti itu. Nah, tapi yang kita inginkan tidak seperti itu ya teman-teman ya. Karena kita ingin dari animasi idle pindah ke animasi walking ketika karakternya berjalan. Dari animasi walking ke animasi idle ketika karakternya kembali diam. Gitu. Nah, supaya nanti transisinya itu nggak jalan secara otomatis ya, dia berjalan ketika kondisi-kondisi tertentu, sebetulnya teman-teman bisa menambahkan kondisi ya. Jadi dari animasi idle ke animasi walking itu tinggal ditambahkan saja kondisi. Diklik dulu transisinya kalau mau nambahin kondisi ya. Kemudian
Setelah teman-teman klik di inspektor, tinggal scroll ke bagian bawah, kemudian di kondisinya tinggal klik icon plus. Nah, di sini ada error, katanya parameter does not exist ya, di konsol juga sama. Karena kondisi itu dia memerlukan parameter untuk dicek ya. Jadi teman-teman perlu membuat parameter terlebih dahulu di sini karena parameternya kosong, makanya tadi error gitu ya, karena nggak ada parameter yang bisa dicek di kondisinya. Jadi kita buat dulu parameter data yang mau kita cek. Nah, nanti kan perpindahan idle ke walking, begitu juga sebaliknya, itu diatur oleh data kecepatan ya, teman-teman. Jadi teman-teman perlu buat dulu data kecepatan ya di parameternya. Klik icon plus seperti ini. Kemudian teman-teman bisa memilih tipe parameternya mau yang mana ya. Kalau float itu untuk angka koma, kalau integer untuk angka bulat, kalau boolean ini untuk nilainya itu true atau false ya, benar atau salah gitu. Nah, kalau misalnya yang kecepatan itu biasanya datanya itu angka kan ya, angka koma, makanya teman-teman gunakan yang float gitu. Nah, kemudian teman-teman tinggal ganti aja namanya, kita kasih namanya itu kecepatan ya. Misalnya velocity gitu ya, atau ground velocity gitu ya, boleh bebas. Untuk namanya bebas, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ya ke transisinya. Tadi kita mau nambahin kondisi kan. Nah, di sini tinggal kita pilih velocity gitu ya. Untuk parameter yang mau kita cek di kondisinya. Kemudian dari walking ke idle juga sama. Kita tambahkan kondisi velocity-nya gitu ya. Yang kita cek velocity ya. Kemudian, nah di sini bisa kita ceknya itu mau apa? Apakah velocity-nya mau lebih besar dari nol gitu ya, atau velocity-nya itu lebih kecil dari nol. Jadi ada pilihan greater, ada pilihan less gitu ya. Nah ini tergantung teman-teman ya, si kondisinya itu, eh, transisinya itu mau dijalankan ketika apa gitu ya. Nah di sini dari idle ke walking kan ketika karakternya itu bergerak gitu ya, baru nanti eh, pindah gitu ya dari idle ke walking gitu. Nah, maka kalau misalnya bergerak itu kan berarti kecepatannya lebih besar dari nol gitu. Nah, maka teman-teman bisa pilih dari idle ke walking ya transisinya, pilih kondisinya itu velocity yang greater ya. Jadi kalau misalnya velocity-nya lebih besar dari nol, maka dia akan pindah ke walking. Nah, kalau dari walking ke idle sebaliknya ya. Karena nanti dijalankannya itu ketika karakter diam, berarti kecepatannya itu kurang dari nol gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang less gitu. Nah, tapi biasanya teman-teman di industri game ya kalau kita mau buat transisi animasi idle dan walking itu biasanya kondisinya itu velocity-nya itu biasanya kita kasih nggak pas di nol ya teman-teman ya. Kita kasih di 0,01 gitu ya, mendekati nol tapi nggak nol gitu ya. Begitu juga dari walking ke idle, biasanya kita gunakan nilainya itu 0,01 gitu. Karena biasanya kalau misalnya velocity-nya lebih besar dari 0,01 ya, jadi nggak pas di nol, nanti kita eh, jalankan animasi berjalan, begitu juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kecepatannya udah kurang dari 0,01 gitu ya, nanti dia akan kembali ke idle. Kenapa nggak nol? Karena kalau misalnya kita set di nol, dia nggak akan pernah kembali lagi ke idle ya. Karena kan kalau kecepatan si karakter ketika diam itu nol ya, dan nol itu nggak lebih kurang dari nol gitu. Jadi kita kasih nilainya, kita naikin dikit gitu ya, jadi 0,01. Yang penting mendekati nol gitu. Oke, sip. Harusnya udah kalau misalnya kita coba jalankan. Nah, ini akan menjalankan animasi idle ya ketika velocity-nya nol. Ketika kita coba naikkan jadi satu, nah ini masih diem, dia nunggu dulu animasi idle-nya selesai baru pindah gitu ya. Jadi agak delay gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau delay, di transisinya teman-teman bisa unchecklist aja hash exit time-nya gitu. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita ubah velocity-nya menjadi satu, dia akan langsung pindah ke walking. Kalau kita ganti jadi nol lagi, nah dia akan pindah ke idle. Nah, tadi ada delay dari walking ke idle karena hash exit time-nya belum kita unchecklist ya untuk transisi dari walking ke idle. Gitu.
Ya, nah sekarang kita udah berhasil ya sebetulnya ya untuk membuat animasinya, kemudian bisa kita atur juga animasinya melalui data velocity ini. Nah, tapi data velocity ini harus manual, kita ubah-ubahnya gitu ya, belum otomatis. Nah, kalau misalnya teman-teman mau otomatis berubahnya, harus menggunakan kode program. Teman-teman tinggal buat aja kode programnya ya. Kita buatnya bisa di resource aja ya, di script, supaya foldernya sama dengan script yang lain. Teman-teman bisa buat script baru, caranya tinggal klik kanan aja, kemudian pilih create, pilih C# script gitu ya. Kemudian teman-teman kasih nama aja karakter animation gitu. Kemudian untuk mengubah kodenya teman-teman bisa buka dulu file kode programnya ya. Klik 2 kali aja. Harusnya nanti akan dibukakan code editor ya, Visual Studio atau Visual Studio Code, tergantung teman-teman settingnya kode editornya pakai apa ya. Nah, cara untuk mengubah data velocity ini dari dalam kode program, gimana caranya? Ya, pertama teman-teman kode velocity ini ya, dia datanya dimiliki oleh animator ya, di mana animator itu dia dimiliki oleh komponen animator ya dari objek karakter gitu. Nah, supaya teman-teman bisa mengubah velocity, teman-teman harus di dalam scriptnya harus punya referensi dulu ya, harus punya eh, animator yang mau kita ubah itu yang mana gitu ya. Nah, untuk menentukan animator yang mau kita ubah itu parameternya yang mana gitu ya, teman-teman buat satu variabel baru ya. Cara membuat variabelnya gimana? Teman-teman di dalam kelasnya ini ya, teman-teman tinggal tulis aja public, terus tadi kita mau dapetin animatornya, tinggal tulis aja animator gitu. Kemudian kita tulis nama variabelnya animator aja gitu ya. Ini sebetulnya bebas, tapi kita tulis samain aja ya animator gitu. Jangan lupa public. Kenapa harus public? Karena kalau misalnya kita tulis public, dia harusnya muncul di inspektor ya nanti. Oke. Nah, kita masukin ke inspektornya ya scriptnya. Tinggal kita tarik aja. Tadi karakter animation itu yang ini ya. Tinggal kita tarik karakter animationnya. Kemudian, nah, kenapa tadi public? Supaya variabel animator yang tadi kita buat muncul ya di inspektor. Nah, sehingga kita bisa menentukan animator mana yang ingin kita ubah parameternya. Tinggal kita tarik aja animatornya gitu. Nah, udah kita dapat ini animatornya ya. Udah kita akses animator yang parameternya mau kita ubah si velocity gitu. Nah, sekarang tinggal kita ubah parameternya ya dari variabel animator ini. Nah, diubahnya di mana? Karena kita ingin terus-menerus diupdate ya si parameternya dengan kecepatan karakter. Nah, nanti kita ubahnya di dalam function update. Ya, di mana function update ini dia akan terus-menerus dijalankan selama gamenya berjalan. Gitu. Ini yang start kita hapus aja karena nggak akan kita gunakan. Ya. Nah, cara untuk merubah parameternya, teman-teman tinggal tulis aja nama variabel animatornya tadi ya, yang sudah ditunjuk ke animator yang mau kita ubah parameternya. Kita tulis namanya animator, kemudian dot set. Nah, di sini ada banyak ya, ada set boolean, ada set float, ada set integer, gitu ya. Nah, ini tergantung teman-teman parameter yang mau diubahnya itu tipenya apa. Kalau boolean ya berarti teman-teman pakai yang set bool, kalau float teman-teman pakai yang set float, kalau integer teman-teman pakai yang set integer, gitu. Nah, teman-teman pakai yang set float ya. Kenapa pakai yang set float? Karena tadi kita parameter velocity-nya yang mau kita ubah itu adalah float ya tipenya. Gitu. Kemudian teman-teman tulis kurung seperti ini ya. Nah, nanti di dalam kurungnya nanti akan ada dua nilai yang harus teman-teman masukkan. Pertama adalah nama parameter yang mau diubah, yaitu velocity ya. Kita tulis cara nulis namanya pakai kutip dua, kemudian tulis velocity gitu, koma.
Kemudian teman-teman masukin nilai yang mau teman-teman ubah gitu ya, atau nilai yang pengen teman-teman masukin ke parameter velocity-nya gitu. Nah, nilainya ini pengen kita sesuaikan dengan kecepatan karakter ya. Di mana kecepatan karakternya udah saya siapkan di script karakter movement. Di sini teman-teman bisa lihat ke bagian bawah, teman-teman buka ya script karakter movement-nya. Caranya tinggal klik 2 kali aja. Oke, kemudian teman-teman scroll ke bawah, harusnya di bawah saya sudah siapkan 3 properti gitu ya. Ada vertical velocity, ground velocity, ada is grounded gitu ya. Nah, untuk kecepatan karakter ketika berada di ground, teman-teman bisa gunakan yang ground velocity. Gitu. Oke, sip. Nah, berarti teman-teman harus mengakses dulu karakter movement-nya, baru teman-teman bisa dapetin ground velocity-nya. Cara untuk mengakses karakter movement sama kayak mengakses animator ya. Tinggal tulis aja public karakter movement gitu ya. Kemudian bisa disamakan dulu aja namanya karakter movement gitu. Kemudian untuk nilainya tadi, karena kita mau ambil ground velocity dari karakter movement, tinggal ditulis aja karakter movement dot tadi yang mau kita pakai ground velocity ya, kecepatan ketika berada di ground ya, ground velocity seperti ini ya. Oke teman-teman, harusnya udah ya kalau misalnya kita coba play. Oke, oh iya. Nah, di sini ada error, katanya no reference error. Ini karena kita sudah buat variabel karakter movement, tapi belum kita tunjuk karakter movement mana yang mau kita dapatkan ya tadi ya ground velocity-nya gitu. Nah, tinggal kita tarik aja. Kita kan mau dapetin ground velocity dari script karakter movement yang ini ya. Tinggal kita tarik ke karakter movement. Harusnya ketika kita coba play. Nah, sekarang ketika karakternya diam, karakternya akan menjalankan animasi idle. Ketika karakternya berjalan, maka karakternya akan menjalankan animasi walking. Gitu. Ya, oke. Jadi mungkin kalau saya simpulkan sedikit ya. Jadi teman-teman untuk mengimplementasikan animasi gitu ya. Walaupun tadi langkahnya banyak, tapi sebetulnya mudah teman-teman ya. Jadi cukup diimport saja karakternya, filenya FBX beserta animasinya gitu ya. Kemudian teman-teman bisa tentukan tipe animasinya itu apa gitu ya, karena kita ingin mengimplementasikan animasi ke karakter human gitu ya, maka kita pilih yang humanoid gitu. Kemudian setelah itu untuk animasinya tadi di set ya, mana yang mau di loop, mana yang enggak gitu ya. Kemudian nama animasinya juga disesuaikan gitu. Kemudian untuk menjalankan animasinya kita perlu komponen animator ya. Nanti perlu aset juga animator controller. Jadi kita buat dulu aset animator controller, masukkan aset animasi controllernya ke komponen animator. Kemudian untuk mengatur animasinya kita cukup masukkan animasi-animasi yang ingin kita jalankan di karakternya ke dalam animatornya. Ya, tinggal ditarik aja gitu. Kemudian untuk mengatur jalannya animasi teman-teman bisa menggunakan transisi ya. Kemudian untuk mengatur kondisinya teman-teman bisa atur di inspektor, di scroll ke bagian bawah ada kondisi, teman-teman bisa tambahkan kondisi. Nanti kondisi itu akan mengecek data, datanya itu ada di parameter, jadi harus buat dulu parameter. Ya di mana parameternya ini ada beberapa tipe, tinggal teman-teman pilih. Ya nanti untuk kondisinya bisa teman-teman atur mau dicek apakah eh, parameternya lebih besar atau lebih kecil ya dari nilai yang teman-teman tentukan. Gitu. Setiap transisinya ini hanya akan dijalankan jika kondisinya itu terpenuhi, ya, atau kondisinya benar. Kalau kondisinya salah, maka transisinya tidak akan dijalankan. Gitu. Nah, jadi nanti untuk mengatur transisinya kita gunakan datanya parameter. Nah, datanya harus kita sesuaikan. Misalnya di sini ada data kecepatan, gitu ya. Datanya harus kita sesuaikan dengan kecepatan karakter.
Ya, untuk kecepatan karakternya udah ada di karakter movement ya. Tadi ground velocity tinggal kita ambil ya. Kemudian untuk mengubah parameternya bisa menggunakan kode program. Kita gunakan update karena di sini kita ingin ubah nilai parameternya, ingin kita sesuaikan nilai parameternya secara terus-menerus gitu ya. Caranya tinggal pakai animator.set, kemudian tipenya apa? Kalau float, tulis float gitu ya. Kemudian tulis nama parameter yang mau diubahnya. Tadi kita mau merubah nama parameternya velocity gitu. Kemudian nilainya tadi kita mau sesuaikan dengan kecepatan player ketika ada di ground ya, yaitu ground velocity gitu. Tinggal diambil aja ground velocity-nya dari karakter movement. Ya maka nanti nilai velocity-nya akan disesuaikan dengan nilai yang ada di ground velocity ya di karakter movement gitu. Ya jadi tadi ketika karakternya velocity-nya 0, maka akan menjalankan animasi idle. Ketika bergerak ya velocity-nya seharusnya akan, coba ini kita geser dulu ya biar kelihatan. Nah, ini ketika kita bergerak, velocity-nya dia akan berubah menjadi satu. Ya, maka dia akan menjalankan animasi walking. Kalau kita diam lagi, velocity-nya akan nol, dia akan kembali ke animasi idle. Oke, sip. Itu teman-teman mudah-mudahan bisa ngasih sedikit gambaran terkait animasi. eh Oke. Ya, itu ya. Tadi oke. berarti materinya terkait dengan 3C, khususnya menggunakan animator controller untuk mengatur animasi karakter gitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fadli dengan sampelnya tadi antara mengaktifkan idle dengan walking. Tadi ada banyak ya yang dijelaskan, mulai dari tadi nyiapin dulu si modelnya gitu ya, menyiapkan asetnya, setup animasi nama-namanya, terus kita mengatur animator controllernya, dan di dalam animator controllernya kita ngatur si variabelnya gitu ya untuk menjadi condition dari untuk men-trigger mana animasi yang di-play. Jadi itu mungkin gambarannya buat teman-teman, dan ini adalah sebagian dari materi yang ada di course 3C Game Programming. Kalau tadi ya di 3C Game Programming itunya animasi ada banyak banget ya, kayak ada yang lompat, lari, ada gliding dan lain-lain lah gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman sesi peragaannya atau demonstrasinya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan, bisa ditulis di kolom chat, atau kalau teman-teman mau nanya via voice, boleh langsung apa namanya raise hand aja. Nah, ini kayaknya ada perlu bantuan ini Kak dari Boleh, Janis boleh. ya. Kayaknya mungkin itu boleh di apa namanya di respon Kak. Oke, sip. Em, Sebentar ya. Ini sambil saya coba tarik ininya ke sebelah kiri. Sip. Nah, ini kalau saya lihat itu ada error 5 ya, Janis ya. Nanti bisa coba dicari yang ikonnya warna merah gitu. Ini kemungkinan sih kalau yang aku tangkap ya, kayaknya. Soalnya ini belum kelihatan errornya. Nanti bisa dicari ya, yang ada ikonnya itu tanda seru warna merah, itu bisa di screenshot gitu. Tapi kemungkinan kalau misalnya tadi error ketika di import gitu ya, itu karena package Cinemachine dan juga input sistemnya itu belum diinstal gitu. Karena script yang saya sediakan asetnya itu menggunakan package Cinemachine dan juga menggunakan package input system yang baru gitu. Nah, cara untuk menginstalnya nanti tinggal klik Window, kemudian Package Manager, gitu. Kemudian nanti bisa dicari aja Cinemachine pertama, ya. Nanti bisa klik Install, gitu. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian yang kedua ada Input System, Input System. Nah, di sini nanti diinstal juga. Tunggu proses instalasinya sampai selesai. Biasanya nanti setelah install harus restart dulu. Projectnya nggak apa-apa di restart dulu. Nanti coba dicek apakah errornya masih ada atau enggak gitu ya. Nanti bisa ditanyai kalau misalnya masih ada errornya bisa hubungi aja ke Discord saya gitu ya. Di username-nya ini ya #fadlihh #4973 gitu. Nanti coba dicek apakah si nama mesinnya udah diinstal, input sistemnya udah diinstal atau belum gitu. Kalau belum diinstal dulu gitu. Nanti di restart Unity-nya ya, harusnya otomatis nanti nge-restart. Nanti coba dicek apakah masih ada error atau enggak. Kalau misalnya udah nggak ada error, berarti masalahnya itu karena belum install package gitu. Nah, kalau misalnya ternyata
masih ada masalah gitu, masih ada error, nanti bisa coba hubungi ke Discord aku. Nanti aku coba bantu untuk solve masalahnya gitu. Sip, 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 sip. Kemungkinan di itu sih di package. Nanti bisa coba dicari juga errornya ya, yang warna merah. Itu soalnya nge-screenshotnya yang warning ya, yang warna kuning. Harusnya errornya yang warna merah gitu ya. Nanti bisa di scroll aja dicari. Errornya yang warna merah itu apa gitu. Oke. Ya, Mas M kayaknya masih di mute. Apakah emang di mute? Oke, Oke. ya mungkin kita satu lagi ya pertanyaannya Kak Fadli. Ini saya juga mau shout out ya buat teman-teman yang sudah membantu menjawab dan ramaikan di kolom chat ya. Mungkin ini bisa dijelaskan lebih lanjut aja sama Kak Fadli. Ini pertanyaan dari Neo Putra Pratama. Lupos itu apa? Dan apa bedanya dengan loop time? Tadi itu sempat dijelaskan. Oke, sip, 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 sip. Sebetulnya tadi udah sempat dijelaskan juga ya sama udah sempat dibantu dijawab sama Mas Alfa Haryadi ya tadi ya. Jadi kalau loop time itu dia time-nya yang diulang, kalau loop post itu dia post-nya yang diulang gitu. Nah, tadi untuk loop time itu dia bisa diatur ya tadi ya untuk offset time-nya gitu ya, offset duration-nya itu bisa diatur juga gitu ya, offset dari time loop-nya gitu. Jadi lebih banyak opsi sih kalau misalnya kita nge-loop menggunakan time gitu. Jadi kalau saya sih biasanya menggunakannya loop time nggak pakai loop post gitu. Tapi kurang lebih perbedaannya itu gitu ya. Kalau loop time itu dia yang di loop adalah timeline si animasinya. Kalau loop post itu dia post si animasinya gitu. Oke, mungkin oh ini ada pertanyaan nih, ada yang resen dari Lutfi Auliano Sution. Dipersilakan untuk buka mic-nya, boleh? Baik, terima kasih sebelumnya Mas. Perkenalkan saya Lutfi. Saya ingin bertanya Mas, kemarin kan saya sempat apa ya, bikin-bikin proyek kecil-kecilan gitu. Jadi dari model yang sudah saya bikin di Blender, terus saya import ke Unity itu, saya bikin animator controllernya itu kan tiap masing-masingnya apa state animationnya itu ada trigger. Kemudian ketika saya tes itu jalan. Nggak ada masalah di tiap animasinya ya, terutama di transisi. Cuman setelah 1 hari saya buka lagi, eh, ada masalah di transisinya. Jadi kayak dari idle ke walk, terus tiba-tiba eh, ya udah eh, berhenti aja gitu. Setelah saya cek, nggak ada masalah kayak eh, ada nggak ada error kayak gitu di lognya. Itu kira-kira kenapa ya, Mas? Oke, sip. Langsung dijawab, Mas Em? Silakan, silakan. Oke, sip. Kalau untuk trigger, tadi pakai trigger ya untuk parameternya ya. Iya, Mas. Oke, sip. Kalau bisa dihindari ya. Jadi memang kalau untuk parameter trigger ini agak lumayan risky gitu. Karena dia itu ngedeteknya itu by trigger aja gitu ya. Dimana trigger ini dia biasanya nyangkut gitu ya. Jadi kalau misalnya ada transisi gitu ya pakai kondisi trigger gitu. Ini pun aku pernah kejadian sih bagusnya kayak gitu ya. Jadi waktu itu untuk lompat gitu ya. Jadi lompatnya itu pakai trigger. eh di mana di khususnya kursus yang terisi ini sih sebetulnya ya waktu itu sempat ketika buat kursusnya sempat ada bugs gitu ya. Jadi waktu itu ada animasi punch memukul, ada animasi lompat gitu ya. Nah, animasi lompatnya aku pakai trigger gitu. Nah, aku buat si sistemnya itu ketika lompat triggernya itu nyala gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita menjalankan animasi punch gitu ya, di mana animasi punch ini aku buatnya nggak ada transisi ke jam gitu ya. Jadi ketika aku trigger jamnya, jadi ketika punch aku coba lompat gitu ya. Jadi kan ke trigger tuh si parameter itunya ya, parameter triggernya ke trigger. Nah, parameternya ke trigger, tapi dia itu delay
gitu. Dia nungguin dulu animasi punch-nya itu selesai gitu. Baru setelah animasi punch-nya selesai, karena triggernya masih aktif, dia telat gitu, delay gitu. Transisi ke animasi jump gitu. Nah, jadi memang si parameter trigger ini dia risky gitu ya untuk digunakan. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya dihindari gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai parameter, kalau misalnya memang pengen pakai trigger, mending diganti aja jadi boolean gitu. Jadi otomatis aja di true sama false dibanding kita pakai trigger gitu. Itu memang agak risky ya tadi, soalnya ada beberapa kasus kadang-kadang nyangkut gitu ya si triggernya gitu. Jadi nggak ke aktivasi gitu ya. Jadi delay bahkan ke aktivasinya gitu. Jadi lebih baik beralih aja dari trigger ke boolean gitu. Karena Hmm. memang tadi ya potensi untuk nyangkutnya itu tinggi Oh gitu. iya, paham Pak Mas. Tuh. Baik, Oke, terima kasih atas jawabannya Mas. oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Lutfi ya. Kita lanjut ya. Satu lagi mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari ini ya, dari Raya Rayazka Aris Fadilah Nugraha. Saya mendapatkan error di objek animator saat ini disambungkan ke scriptnya. Ini Raya Rayazka nunjukin si screenshotnya. Ini kayak kemungkinan Oke. soal variabel kayak. Oh, oke. Sip. Nah, ini kalau kita lihat errornya itu tadi ini masih aktif kan ya share screen ya? Oke, masih. Nah, ini errornya itu katanya ada di bagian set float ya. Di sini set floatnya ini kalau kita lihat katanya animator tuh nggak punya function set float ya. Nah, set float di sini kalau aku lihat S-nya kecil, jadi harusnya set floatnya itu S-nya itu besar. Gitu. Jadi tinggal diganti aja S-nya itu dari kecil ke besar. Gitu. Jadi itu tadi ya pendefinisiannya di variabelnya apa huruf besar huruf kecilnya itu ya Betul. diperhatikan. Betul. Oke, mungkin oke, baik. Kalau seperti itu kita cukupkan mungkin ya karena waktu juga sudah menunjukkan 18.30 lebih gitu ya. Jadi mungkin terakhir nih dari Kak Fadli sebelum ditutup sesinya, kira-kira terkait dengan 3C ini apa ada closing statement dari Kak Fadli? Oke, sip. Pertama, teman-teman terima kasih ya udah menyempatkan waktunya ya untuk mengikuti webinar ini gitu. Jadi untuk animasi ini materinya sebetulnya banyak banget yang bisa kita eksplorasi. Aku pun sampai sekarang masih banyak mengeksplorasi untuk animasi gitu ya. Jadi memang topik yang menurut aku seru banget gitu. Dan nanti di Trisi ini nggak cuman belajar animasi aja gitu ya. Karena di Trisi ini tuh tadi ya animasi itu cuman masuk ke elemen karakter gitu ya. Sedangkan Trisi itu C-nya ada tiga, nggak cuman karakter ya. Ada kontrol, ada karakter dan juga ada kamera gitu. Nanti selain kita belajar eh, karakternya, belajar animasinya, kita juga akan belajar kontrolnya, inputnya ya, dan juga kita akan belajar kameranya gitu. Nah, jadi diharapkan banget sih teman-teman bisa ikut ya nanti untuk ngikutin kursusnya. Plus tadi juga kalau misalnya di webinar tadi teman-teman ngerasa aku ngasih materinya kecepatan gitu ya, itu memang karena menyesuaikan waktu ya. Tapi kalau nanti kita di kursusnya gitu ya, teman-teman nanti punya kesempatan untuk bisa sharing gitu ya lebih banyak sama aku gitu ya di kursusnya, nanti harusnya bisa lebih santai lagi gitu ya ngasih materinya dan juga bisa lebih banyak lagi hal yang kita diskusiin gitu. Jadi ditunggu banget sih teman-teman ya untuk bisa ikut kursus Trisi ini gitu supaya nanti kita bisa sharing-sharing lagi lebih dalam ya mengenai animasi ataupun mengenai kontrol dan juga mengenai kamera. Itu aja sih kalau dari aku Mas M. Oke, baik. Terima kasih closing statementnya dari Mas Fadli terkait dengan itu. Mungkin semoga sesinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke informasi paling penting sebenarnya dari sesi ini. Mungkin saya izin matiin share screen Kak Fadli. Eh, yang pertama itu ya untuk teman-teman semua, jangan lupa bahwa ini adalah rangkaian trial class untuk Agate Game Course Batch 7. Dan kalau teman-teman tadi ada pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyain, masih bingung dan lain-lain gitu ya, atau pengen ada nanya-nanya gitu ya tentang course-nya, tentang webinar dan lain-lain,
terus atau pengen ada saran Agate ngadain sesi-sesi yang lain nih, sesi-sesi topik-topik tertentu, teman-teman boleh banget mengisi form feedback yang saya tampilkan di layar ini. Saya minta bantuannya buat teman-teman untuk mengisi agar ada improvement, atau nanti kami ke depannya ngadain webinar-webinar free lagi dengan topik yang sesuai dengan apa yang teman-teman request gitu ya. Jadi silahkan teman-teman, saya kasih waktu mungkin ya 2 menit lah. Ini nggak panjang si formnya, jadi teman-teman bisa memberikan masukan gitu ya, saran-saran, unek-unek dan lain-lain lah tentang kegiatan webinar seperti ini. Apakah tentang topiknya, apakah tentang materinya dan lain-lain. Oke, ini sambil menunggu ini ada yang bertanya, Kak, apa ada arsip rekaman video? Ya, kalau teman-teman kemarin mengikuti kegiatan ini setelah melakukan registrasi di Luma, harusnya teman-teman akan mendapatkan blast terkait dengan link video rekaman sesi-sesi ini. Ini berlaku untuk sesi yang sebelum-sebelumnya juga ya. Jadi kalau teman-teman ikutan, teman-teman akan bisa mendapatkan si link rekamannya. Mestinya teman-teman bisa, gitu ya. Oke, itu yang saya ingin kabarin ke teman-teman semua. Jadi jangan lupa kalau teman-teman misalkan udah ngikutin sesi ini, mestinya teman-teman akan dapat link rekaman ya. Harusnya ada blast-nya, gitu ya. Antara di WA atau di email ya teman-teman, gitu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman cek lagi aja. Kalau misalkan teman-teman belum ada ya dapat infonya, teman-teman ya bisa nanti coba tanya di WA Agate Academy gitu. Jadi silakan teman-teman cek email teman-teman dulu aja, pasti di situ bisa teman-teman temuin, atau teman-teman cek di WA-nya akan ada informasinya di situ. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu adalah pemberian informasi voucher teman-teman ya. Vouchernya itu adalah vouchernya itu sebagai berikut ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa lihat course di khususnya yang game ini ya, 3C Game Programming, teman-teman vouchernya adalah webinar 3C AGC 7 gitu ya. Dan vouchernya itu kurang lebih 550.000. Jadi lumayan banget nih teman-teman, kalau teman-teman memang mau ikutan course 3C Game Programming ini, buruan teman-teman pakai vouchernya sehingga teman-teman bisa yang asalnya harga 800.000 jadi 250.000 gitu ya. Dan ini saya ingatkan lagi, vouchernya hanya berlaku sampai sorry, ini ada typo kayaknya. Ini 18 Januari 2025 gitu ya. Jadi silakan teman-teman diisi aja, masuk aja ke linknya. Ini saya sekalian kirimin ya si kode voucher dan linknya, biar mungkin kalau teman-teman mau kopas bisa lebih gampang. Nah, gitu. Jadi silakan ya teman-teman ikutan ya, gitu ya. Terus ini ada sehubungan dengan itu mungkin ada yang bertanya nih. Kalau nggak salah tadi ada yang bertanya, Kak, apakah pembayaran course-nya bisa dicicil? Nah ini kebetulan sayangnya untuk saat ini kita belum ada sistem mencicil. Jadi biasanya kita mengarahkan untuk silakan maksimalkan penggunaan diskon gitu ya. Jadi monggo aja ya. Ya, itu jadi move on ya, betul. Susah move on dari 2024 ya. Biasa ini hal-hal yang sering terjadi di awal-awal bulan Januari biasanya. Oke, teman-teman, ini juga ada yang nanya, apakah voucher 3D Game Art masih ada? Nah, ini kebetulan seperti yang disebutkan, jadi setiap voucher ini selalu ada tenggat waktunya, jadi harus dimaksimalkan sesuai dengan waktunya gitu ya, teman-teman, seperti itu. Ya, ini makanya saya mau menyarankan teman-teman kalau memang berniat untuk mengikuti dan wah ini kayaknya lumayan nih, langsung digas aja teman-teman. Terus jangan lupa ya teman-teman juga setelah masuk nanti ada ada hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan kayak misalkan video, materi teks gitu ya. Terus juga teman-teman nanti ada forum gitu ya untuk tanya jawab dengan mentornya. Kalau konteksnya sekarang 3C Game Programming, teman-teman bisa tanya lebih lanjut sama Mas Fadli gitu ya. Atau teman-teman juga misalkan pengen ngobrol-ngobrol dengan peserta yang lain, itu juga bisa. Bahkan kemarin ya sedikit cerita aja, kemarin udah sempet nih udah ada sempat peserta yang mabar main game Marvel Rivals ya. Jadi teman-teman silahkan nih kalau teman-teman tertarik belajar terus bercommunity gitu dengan para peserta yang lain dan bertanya dengan mentor, monggo langsung masuk aja ke course di Agate Game Course ini. Jadi ini ada 4 course, ada ini salah satunya 3C,
Terus kemudian ada game AI programming, ada 3D game art, dan ada game design. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Berry ya. Apakah boleh ikut 2 kelas ya, misalkan 3D dan 3C? Ya, itu sangat ya dipersilahkan gitu ya. Sama ini detailnya adalah sebagaimana yang disebutkan sama Wildan ya. Boleh asalkan kuat, Kak. Maksudnya kuat tuh mampu mengatur waktunya gitu ya. Karena ini kan sebenarnya dari masing-masing course itu ada juga ini ya, ada tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas gitu ya yang perlu teman-teman lakukan gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke, teman-teman mungkin yang mungkin belum sempat ini copy paste si kode voucher dan lain-lainnya, kalau mau screenshot dulu aja si layarnya supaya nanti bisa langsung disimpan dan nanti kalau mau dipakai langsung bisa dipakai gitu. Oke ya teman-teman, ini pertanyaannya, Kak, bagaimana kalau saya sebenarnya pengen ikut tapi kelewatan kelewatan waktu deadline dari penggunaan voucher ini? Makanya teman-teman saya sarankan untuk terus nge-follow Instagram, khususnya ya Instagram atau Facebook Agate Academy, karena nanti akan ada info-info tentang course-nya. Jadi saya mau menyebutkan bahwa course Agate Game Course Batch ke-7 ini akan dilakukan mulai dari 18 Februari sampai tanggal 28 Maret, teman-teman. Nah, itu kan dari jangka waktu dari sekarang sampai nanti tanggal 18 Maret itu masih ada waktu tuh. Nah, teman-teman ikutin aja info-infonya di Agate Academy. Nanti mungkin ada info yang menarik gitu ya terkait dengan diskon dan lain-lain. Nah, ya silakan teman-teman manfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Jadi jangan lupa untuk ngecekin terus ya, atau follow kalau mungkin teman-teman belum follow ya media sosialnya Agate Academy supaya nggak kelewatan info-info penting khususnya terkait dengan diskon untuk course-course-nya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan purchase yang di waktu-waktu yang sekarang ini gitu ya. Itu. Oke, semua yang ingin saya sampaikan ini sudah saya sampaikan. Jadi sekali lagi ini karena ini rangkaian terakhir, sekali lagi khususnya buat teman-teman yang ikutan dari sesi pertama ya, dari 3 hari yang lalu gitu ya, khususnya kayak misalkan ini saya lihat Alfa sama Wildan kayaknya ikutan juga nih di sesi-sesi kemarin. Jadi saya sangat mengapresiasi partisipasi teman-teman semua sudah menyimak di kegiatan ini, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang meramaikan kolom chat, saling ngobrol, bertanya dan lain-lain. Dan semoga seluruh rangkaian kegiatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang misalkan baru pertama kali menyentuh Unity, pertama kali menyentuh Blender, pertama kali berkenalan dengan game design. Harapannya beberapa rangkaian ini bisa memantik rasa penasaran teman-teman untuk bisa belajar tentang game development lebih lanjut. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan kehadiran teman-teman di sesi ini. Semoga sesinya bermanfaat. Saya tutup sesinya dari Agate Academy bersama tadi ya Mas Fadli selaku pematerinya. Saya tutup sesinya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar lainnya. Terima kasih semuanya.